Lampu-lampu gantung di halaman rumah baru itu memancarkan cahaya hangat. Tawa para tamu bercampur dengan alunan musik akustik memenuhi udara malam. Meja-meja panjang dipenuhi aneka hidangan, hasil tangan seorang perempuan yang selama bertahun-tahun membangun usaha cateringnya dari dapur sederhana, hingga dipercaya menangani acara para pejabat dan pengusaha. Perempuan itu adalah Nadia. Malam itu seharusnya menjadi malam paling membahagiakan dalam hidupnya. Rumah 2 lantai yang berdiri megah itu akhirnya selesai dibangun. Rumah yang berdiri di atas tanah peninggalan kedua orang tuanya. Tempat yang selama ini ia impikan menjadi rumah penuh tawa bagi keluarganya. Namun, takdir ternyata menyiapkan cerita yang berbeda. Nadia keluar dari dalam rumah sambil membawa sebuah kue besar bertuliskan, "Terima kasih untuk semua perjuangan." Ia mencari sosok suaminya. "Mas Raka, ayo, semua sudah menunggu," panggilnya sambil tersenyum. Beberapa tamu ikut bertepuk tangan. "Potong kuenya, potong kuenya." Namun, sebelum Nadia sempat melangkah ke tengah halaman, suara mikrofon mendadak menggema. "Sebentar. Sebelum acara dilanjutkan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Semua mata langsung tertuju ke arah panggung kecil. Raka berdiri di sana. Namun, ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang perempuan muda bergaun merah yang sejak tadi beberapa kali menjadi pusat perhatian para tamu. Perempuan itu bernama Selma. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi beberapa detik berikutnya. Raka menggenggam tangan Selma dengan erat. Lalu, tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia mencium kening perempuan itu di depan semua orang. Suasana mendadak sunyi. Suara musik berhenti. Beberapa tamu saling berpandangan. Seorang ibu sampai menutup mulutnya karena tak percaya. Nadia terpaku. Bukan karena syok, melainkan karena momen yang ia tunggu akhirnya benar-benar terjadi. Raka menatap Nadia dengan senyum penuh kemenangan. "Mulai malam ini, aku tidak akan hidup bersamamu lagi." Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. "Apa maksudnya? Mereka bercanda, ya? Tidak mungkin." Raka kembali mengangkat mikrofon. "Aku mencintai Selma. Hubungan kami bukan baru kemarin. Dan malam ini aku memilih berhenti berpura-pura." Selma tersenyum tipis seolah baru saja memenangkan sebuah perlombaan. Nadia tetap berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raka mengeluarkan sebuah map coklat dari dalam tas yang dibawa asistennya. Ia melemparkannya ke depan kaki Nadia. Map itu terbuka. Beberapa lembar dokumen berserakan di lantai. Surat gugatan cerai. Beberapa tamu langsung berdiri dari kursinya. "Nggak mungkin." "Astaga." Belum selesai. Raka kembali berkata dengan suara lantang. "Rumah ini juga bukan lagi milikmu." Semua orang kembali dibuat terdiam. "Apa maksudmu?" tanya salah satu paman Nadia. Raka tersenyum puas. "Tanah dan rumah ini sudah berpindah tangan. Semua prosesnya sudah selesai. Jadi setelah perceraian ini selesai, Nadia tidak punya hak tinggal di sini." Selma menyilangkan kedua tangan di depan dada. "Kasihan juga, ya, bangun rumah capek-capek, tapi akhirnya harus pergi." Beberapa tamu mulai memandang Nadia dengan rasa iba. Ada yang menggeleng pelan. Ada pula yang mulai merekam kejadian itu menggunakan ponsel. Semua orang menunggu Nadia menangis, atau berteriak, atau memohon. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sudut bibir Nadia perlahan terangkat. Ia tersenyum. Senyum yang begitu tenang. Begitu tenang hingga membuat Raka mengernyit. "Kamu masih bisa senyum," ejeknya. Nadia menatap lurus ke arah suaminya. "Aku hanya sedang memastikan." "Memastikan apa?" "Bahwa kalian benar-benar melakukan semuanya malam ini." Kalimat itu membuat Selma saling berpandangan dengan Raka. Raka tertawa kecil. "Kamu mulai kehilangan akal." Nadia hanya menarik napas pelan. Dalam hatinya, ia berkata, "Akhirnya kalian menunjukkan semuanya di depan saksi. Sekarang tinggal menunggu waktu." Tidak seorang pun mendengar kalimat itu. Namun tatapan mata Nadia berubah. Bukan tatapan perempuan yang kalah, melainkan seseorang yang sedang menyaksikan rencananya berjalan persis seperti yang diharapkan. Kalau kalian baru bergabung di cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena apa yang terlihat sebagai akhir malam ini, sebenarnya hanyalah awal dari sebuah permainan yang sudah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Raka merasa semakin di atas angin. Ia mengambil segelas minuman. "Lihat baik-baik semuanya. Mulai besok aku akan memulai hidup baru.
Dan Nadia tidak akan mendapatkan apapun dariku. Tepat saat ia selesai berbicara, suara petir menggema dari kejauhan. Angin malam berembus lebih kencang. Nadia membungkuk perlahan, mengambil surat cerai yang berserakan, lalu merapikannya tanpa emosi. Ia bahkan membantu membereskan map yang tadi dilempar ke lantai. Sikap itu membuat beberapa tamu semakin bingung. Seorang sahabat lama Nadia menghampirinya pelan. "Nat, kamu nggak apa-apa?" Nadia tersenyum lembut. "Aku baik-baik saja. Tapi, percayalah." Hanya dua kata itu. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Tidak ada makian. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa jauh lebih mencekam. Malam semakin larut. Satu persatu tamu mulai meninggalkan halaman dengan perasaan penuh tanda tanya. Mereka mengira telah menyaksikan kehancuran seorang istri. Padahal tanpa mereka sadari, mereka baru saja menjadi saksi awal dari kehancuran orang yang merasa dirinya menang. Nadia menatap rumah yang dibangun dengan keringat dan doa kedua orang tuanya. Kemudian ia menutup mata sejenak. 6 bulan sebelumnya, sebuah pesan singkat yang muncul tanpa sengaja di layar ponsel Raka telah mengubah seluruh jalan hidupnya. Dan sejak hari itulah, Nadia berhenti menjadi istri yang mudah percaya. 6 bulan sebelum malam yang mempermalukan Nadia di depan semua tamu. Pukul 5 pagi, dapur rumah masih dipenuhi aroma bawang putih, lada, dan kaldu yang mengepul dari panci-panci besar. Para karyawan sibuk menyiapkan ratusan kotak pesanan catering untuk sebuah seminar nasional. Nadia berdiri di tengah kesibukan itu sambil memeriksa daftar menu satu persatu. Sejak menikah 8 tahun lalu, usaha catering yang ia bangun dari modal tabungan almarhum ayahnya berkembang pesat. Kini usahanya memiliki lebih dari 50 karyawan dan melayani berbagai acara besar di kota. Meski usahanya terus berkembang, Nadia tetap mempertahankan kebiasaan lamanya. Datang paling pagi, pulang paling akhir. Sementara itu, Raka lebih sering mengurus urusan luar perusahaan. Ia mengaku sedang memperluas jaringan bisnis dan mencari peluang investasi agar masa depan mereka semakin terjamin. Tidak pernah sekalipun Nadia menaruh rasa curiga. Baginya, kepercayaan adalah pondasi rumah tangga. Siang itu, setelah semua pesanan selesai diberangkatkan, ponsel Raka yang tertinggal di ruang kerja tiba-tiba berdering. Awalnya Nadia tidak berniat menyentuhnya. Namun layar ponsel menyala cukup lama karena ada pesan yang terus masuk. Nama pengirimnya bukan nama perempuan, melainkan sebuah perusahaan properti. Arkana Property Consultant. Nadia berniat mematikan nada dering agar tidak mengganggu rapat karyawan. Tanpa sengaja, isi notifikasi terlihat jelas di layar. "Pak Raka, dokumen pengalihan hak sudah siap. Tinggal menunggu tanda tangan pihak kedua. Mohon jangan lupa membawa sertifikat asli seperti pembicaraan kita." Nadia mengernyit. Pengalihan hak? Sertifikat asli? Sertifikat apa? Perasaan aneh mulai muncul. Selama ini, setiap keputusan besar selalu mereka diskusikan bersama. Terlebih jika berkaitan dengan rumah yang sedang dibangun di atas tanah warisan orang tuanya. Namun Raka tidak pernah bercerita mengenai pengalihan hak apapun. Beberapa menit kemudian Raka kembali dari luar. "Nat, ponselku tadi bunyi." "Iya. Ada yang penting." "Sepertinya dari perusahaan properti." Raka hanya mengambil ponselnya sekilas, lalu memasukkannya ke saku. "Oh, cuma urusan kerja." Jawaban itu terdengar terlalu cepat, tanpa penjelasan, tanpa menatap mata Nadia. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menikah, Nadia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan marah, melainkan rasa tidak tenang. Malam harinya, saat Raka sudah tertidur, Nadia duduk sendirian di ruang keluarga sambil menikmati secangkir teh hangat. Pikirannya terus kembali pada notifikasi siang tadi. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu memang urusan pekerjaan. Namun semakin dipikirkan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Rumah baru mereka belum selesai 100%. Mengapa sudah ada pembicaraan mengenai sertifikat? Apalagi tanah itu berasal dari orang tua Nadia. Tidak mungkin bisa dipindahkan begitu saja tanpa persetujuannya. Keesokan harinya, Nadia memutuskan pergi ke kantor notaris yang dulu mengurus proses balik nama tanah warisan keluarganya. Ia datang dengan alasan ingin memastikan perkembangan administrasi pembangunan rumah. Petugas mempersilahkannya menunggu beberapa menit. Setelah memeriksa data, petugas berkata pelan, "Maaf, Bu, kami tidak lagi menangani berkas tanah tersebut." "Maksudnya?"
Kurang lebih 2 minggu lalu, Bapak Raka meminta seluruh dokumen asli dipindahkan ke notaris lain. Jantung Nadia seperti berhenti berdetak sesaat. Notaris lain? Iya, Bu. Kenapa saya tidak pernah diberitahu? Petugas itu terlihat canggung. Kami kira Ibu sudah mengetahui. Nadia hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin menunjukkan kegelisahannya di depan orang lain. Namun begitu keluar dari kantor notaris, langkahnya terasa jauh lebih berat. Untuk pertama kalinya, ia sadar ada sesuatu yang sengaja disembunyikan suaminya. Malam berikutnya, Raka kembali pulang larut. Katanya ada makan malam dengan calon investor. Biasanya Nadia akan menyiapkan makanan hangat. Namun malam itu ia hanya menyambut seperlunya. Raka tampak tidak menyadari perubahan sikap istrinya. Justru ia terlihat sibuk membalas pesan di ponselnya sambil sesekali tersenyum sendiri. Nadia memperhatikannya dari kejauhan. Bukan senyum seorang suami yang sedang membicarakan bisnis, melainkan senyum seseorang yang menikmati sebuah rahasia. 2 hari kemudian, kesempatan itu datang. Raka berpamitan menghadiri rapat di luar kota. Namun salah seorang sopir perusahaan tanpa sengaja berkata, "Loh, bukannya Pak Raka tadi turun di Grand Mahesa?" Nadia menoleh. Grand Mahesa? Iya, Bu. Saya antar sampai lobi hotel. Hotel? Bukankah katanya rapat di luar kota? Perasaan Nadia semakin tidak menentu. Tanpa memberitahu siapapun, sore itu ia mengendarai mobilnya menuju Hotel Grand Mahesa. Ia tidak tahu apa yang sedang ia cari. Ia hanya ingin memastikan apakah semua kecurigaannya salah. Namun takdir rupanya telah menyiapkan jawaban yang jauh lebih pahit. Sesampainya di hotel, Nadia memarkir mobil agak jauh dari pintu masuk. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti. Raka turun dari kursi pengemudi. Ia tidak sendirian. Dari sisi penumpang turun seorang perempuan berambut panjang dengan pakaian elegan. Perempuan itu tersenyum lebar. Raka membalas senyum itu sebelum keduanya berjalan berdampingan memasuki hotel. Nadia mengenali wajah perempuan tersebut. Dadanya mendadak sesak. Perempuan itu bukan orang asing. Namanya Selma, agen properti yang beberapa kali membantu mencarikan lokasi cabang baru untuk usaha catering mereka. Selama ini, Nadia menganggap Selma hanyalah rekan kerja. Namun cara Raka menatap perempuan itu tidak seperti rekan bisnis. Nadia menggenggam setir mobil erat-erat. Air matanya hampir jatuh. Tetapi ia segera mengusapnya. Tidak. Aku tidak boleh mengambil kesimpulan hanya dari apa yang kulihat. Ia menarik napas panjang. Lalu mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak akan langsung menghadapi Raka. Ia akan mencari tahu semuanya. Karena jika memang ada pengkhianatan, ia ingin mengetahui seluruh kebenaran, bukan hanya sepotong cerita. Dan tanpa disadari Raka, sejak sore itu, setiap langkahnya mulai diamati oleh orang yang selama ini paling ia remehkan. Sore itu, Nadia tidak langsung pulang setelah melihat Raka memasuki Hotel Grand Mahesa bersama Selma. Ia tetap duduk di dalam mobilnya, mematikan mesin agar tidak menarik perhatian. Dari balik kaca depan, matanya terus mengawasi pintu utama hotel. Berkali-kali ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin mereka benar-benar sedang bertemu klien. Namun harapan itu perlahan runtuh. Hampir 2 jam berlalu. Tidak ada satupun tamu lain yang bergabung dengan mereka. Tidak terlihat presentasi. Tidak ada map berisi proposal. Yang ada justru tawa lepas Raka dan Selma ketika akhirnya keluar dari hotel menjelang malam. Mereka berjalan begitu dekat. Raka bahkan membukakan pintu mobil untuk Selma sambil menyentuh lembut punggung perempuan itu. Sikap yang sudah lama tidak pernah ia lakukan kepada Nadia. Saat mobil mereka meninggalkan area hotel, Nadia tidak mengejarnya. Ia justru memejamkan mata beberapa detik. Perih, kecewa, semua bercampur menjadi satu. Tetapi di balik semua itu, ada satu keputusan yang mulai menguat. Kalau aku bertindak sekarang, mereka akan menghapus semua jejak. Aku harus tahu apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan. Beberapa hari berikutnya, Nadia mulai memperhatikan setiap perubahan kecil. Raka semakin sering pulang larut. Alasannya selalu sama. Rapat, kunjungan proyek. Semuanya terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Di sisi lain, Selma juga semakin sering datang ke kantor dengan alasan menawarkan beberapa lokasi strategis untuk membuka dapur produksi baru. Setiap kali bertemu Nadia, wajahnya tetap ramah. Bunda kelihatan capek. Jangan terlalu dipaksa kerjanya.
Nadia hanya tersenyum. Terima kasih sudah perhatian. Dalam hati, ia bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa tersenyum setenang itu setelah merebut kepercayaan orang lain? Namun Nadia memilih tetap bersikap biasa. Semakin mereka merasa aman, semakin banyak kesalahan yang akan mereka buat. Seminggu kemudian, Nadia mendapat telepon dari kantor pertanahan. Ia diminta melengkapi beberapa data mengenai sertifikat tanah warisan keluarganya. Karena merasa ada kejanggalan, Nadia memutuskan datang sendiri. Saat menunggu nomor antrean dipanggil, tanpa sengaja ia mendengar percakapan dua orang di lorong. Kalau tanda tangan pemilik aslinya nggak cocok, berkasnya pasti ditolak. Iya, apalagi sekarang pemeriksaannya makin ketat. Kalimat itu membuat Nadia refleks menoleh. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun sedang berbicara dengan staf kantor sambil membawa beberapa map biru. Penampilannya rapi, tatapannya tenang. Begitu percakapan selesai, pria itu berjalan melewati ruang tunggu. Tanpa sengaja, beberapa lembar dokumen yang dibawanya terjatuh. Nadia segera membantu memungutnya. Maaf, Mas. Ini berkasnya. Pria itu tersenyum sopan. Terima kasih banyak. Saat menyerahkan map tersebut, mata Nadia menangkap satu nama yang tertulis di sudut dokumen. Selma Pratama. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Pria itu menyadari perubahan ekspresi Nadia. Ibu mengenal nama ini. Nadia sempat ragu. Namun akhirnya ia menjawab pelan. Sedikit. Pria itu menghela napas panjang. Saya juga sedang berusaha memahami beberapa transaksi yang melibatkan nama itu. Nadia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Maaf, Bapak siapa? Bima. Ia mengulurkan tangan. Saya notaris. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka memilih berbicara di sebuah kedai kopi yang tidak jauh dari kantor pertanahan. Awalnya pembicaraan berlangsung hati-hati. Keduanya sama-sama menjaga informasi. Namun sedikit demi sedikit, potongan-potongan teka-teki mulai saling melengkapi. Bima menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir ia beberapa kali diminta melegalkan transaksi properti yang menurutnya janggal. Nilainya besar, dokumennya terlihat rapi. Tetapi selalu ada satu masalah. Pemilik aset seringkali tidak mengetahui bahwa hartanya sedang dipindahkan. Ada dugaan pemalsuan tanda tangan? Tanya Nadia. Bima mengangguk pelan. Belum bisa saya simpulkan. Tapi saya memilih menolak beberapa berkas karena ada banyak kejanggalan. Lalu, apa hubungannya dengan Selma? Dia beberapa kali datang mewakili klien. Jawaban itu membuat Nadia semakin yakin. Selama ini Selma bukan sekadar selingkuhan Raka. Perempuan itu juga terlibat dalam urusan perpindahan aset. Nadia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata jujur. Saya adalah istri Raka. Bima terdiam beberapa saat. Ia tampak benar-benar terkejut. Jadi, tanah yang sedang diproses itu milik ibu? Iya. Suasana mendadak hening. Beberapa detik kemudian, Bima berkata pelan. Saya rasa kita sedang melihat masalah yang sama dari sisi yang berbeda. Selama hampir 2 jam, mereka menyusun semua informasi yang dimiliki. Bima tidak pernah menuduh siapapun. Ia hanya menunjukkan pola-pola transaksi yang menurutnya tidak wajar. Sementara Nadia menceritakan perubahan sikap Raka, pertemuannya dengan Selma di hotel, hingga dokumen pengalihan hak yang diam-diam diproses. Semakin lama berbicara, semakin jelas bahwa semua kejadian itu saling berkaitan. Namun bukti yang mereka miliki masih berupa dugaan. Belum cukup untuk dibawa ke jalur hukum. Sebelum berpisah, Bima mengeluarkan sebuah kartu nama. Kalau ibu memang ingin mencari kebenaran, jangan bertindak sendiri. Nadia menerima kartu itu. Saya juga tidak ingin gegabah. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, simpan semua bukti. Sekecil apapun. Nadia mengangguk mantap. Aku tidak ingin membalas dendam. Bima menatapnya serius. Lalu apa yang ibu inginkan? Nadia tersenyum tipis. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang memang bukan hak mereka. Jawaban itu membuat Bima yakin bahwa perempuan di hadapannya bukan orang yang mudah dipatahkan. Malam harinya, ketika Nadia kembali ke rumah, Raka sudah duduk santai di ruang tamu sambil menikmati kopi. Wah, baru pulang. Iya, ada urusan. Urusan apa? Sedikit administrasi tanah. Sesaat, wajah Raka tampak berubah. Hanya sepersekian detik.
Namun Nadia berhasil menangkap kegugupan itu. "Oh, sudah selesai." "Belum." Nadia menjawab singkat. Ia sengaja tidak mengatakan apapun lagi. Karena mulai malam itu, permainan sesungguhnya telah dimulai. Dan tanpa disadari Raka, seseorang di dalam perusahaannya ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih berbahaya daripada perselingkuhan itu sendiri. Sejak pertemuannya dengan Bima, kehidupan Nadia berjalan seperti biasa di mata semua orang. Ia tetap datang ke dapur produksi sebelum matahari terbit. Tetap memeriksa kualitas makanan satu persatu. Tetap menyapa seluruh karyawannya dengan senyum yang sama. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, Nadia diam-diam mulai menyusun potongan-potongan bukti yang semakin hari semakin mengarah pada satu kesimpulan. Pengkhianatan itu jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Pagi itu, ruang administrasi terlihat sibuk. Beberapa staf sedang mencocokkan faktur pembelian bahan baku dengan laporan pengeluaran bulanan. Di antara mereka, ada satu orang yang sudah bekerja hampir 7 tahun bersama Nadia. Namanya Linda. Linda bukan sekadar staf administrasi. Ia adalah orang yang dipercaya memegang seluruh arsip perusahaan. Mulai dari kontrak klien, dokumen perpajakan, hingga berkas kepemilikan aset. Selama bertahun-tahun, Nadia menganggap Linda seperti adiknya sendiri. Bahkan ketika Linda menikah, Nadia membantu biaya resepsinya tanpa pernah diminta. Karena itu, tak pernah sekalipun Nadia mencurigainya. Namun sejak bertemu Bima, ada satu nama yang terus muncul dalam beberapa dokumen. Linda. Awalnya Nadia menolak percaya. Tetapi fakta demi fakta mulai berbicara. Siang itu, Nadia sengaja meminta seluruh kepala divisi berkumpul untuk rapat evaluasi. Sementara rapat berlangsung, ruang arsip perusahaan menjadi kosong. Persis seperti yang sudah diperkirakan. Sebelum rapat dimulai, Nadia diam-diam telah meminta teknisi memasang kamera kecil di balik rak dokumen dengan alasan meningkatkan keamanan arsip. Tidak ada yang mengetahui keberadaan kamera itu, termasuk Linda. Rapat berlangsung hampir 1 jam. Ketika semua orang masih sibuk berdiskusi, ponsel Nadia bergetar pelan. Notifikasi dari kamera keamanan. Ada seseorang yang masuk ke ruang arsip. Nadia tidak langsung membuka videonya. Ia tetap tenang memimpin rapat hingga selesai. Barulah setelah kembali ke ruang kerjanya, ia memutar rekaman tersebut. Dadanya langsung terasa sesak. Orang yang masuk memang Linda. Perempuan itu terlihat gelisah. Ia berkali-kali menoleh ke arah pintu sebelum membuka lemari besi arsip. Dengan cepat, Linda mengambil sebuah map merah bertuliskan dokumen aset tetap. Ia memotret hampir seluruh isi map menggunakan ponselnya. Setelah itu, dokumen dikembalikan persis seperti semula. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nadia memejamkan mata. Bukan karena marah, melainkan karena kecewa. "Kenapa, Linda?" Ia berbisik lirih. Sore harinya, Linda masuk ke ruang kerja Nadia membawa beberapa berkas. "Bu, ini laporan pembayaran vendor bulan ini." Nadia menerima map itu sambil tersenyum seperti biasa. "Terima kasih." Linda tampak santai. Tidak ada tanda-tanda gugup. Seolah beberapa jam sebelumnya ia tidak melakukan apapun. Nadia memperhatikan wajah perempuan itu beberapa detik. Lalu bertanya pelan. "Linda." "Iya, Bu. Kalau suatu hari ada orang menawarkan jabatan lebih tinggi, kamu bakal tetap di sini?" Pertanyaan itu membuat Linda sedikit terkejut. Namun ia segera tersenyum. "Tentu saja, Bu. Saya sudah menganggap perusahaan ini seperti rumah sendiri." Jawaban itu terdengar meyakinkan. Kayaknya, rekaman kamera berkata sebaliknya. Setelah Linda keluar dari ruangan, Nadia menarik napas panjang. Kepercayaannya benar-benar sedang diuji. Malam harinya, Nadia menghubungi Bima. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang jauh dari pusat kota. Nadia menyerahkan salinan rekaman kamera. Bima menontonnya hingga selesai tanpa memotong sedikit pun. "Ini belum cukup untuk membuktikan pemalsuan dokumen," katanya hati-hati. "Tapi cukup membuktikan bahwa ada kebocoran data." Nadia mengangguk. "Aku juga berpikir begitu." Bima menyesap kopinya sebelum melanjutkan. "Menurutku, Linda bukan otaknya." "Maksudmu?" "Dia hanya perantara." Nadia mulai memahami maksud Bima. Kalau benar begitu, berarti ada seseorang yang memerintahkannya. Nama itu muncul bersamaan di benak mereka. Raka. Namun keduanya sepakat untuk tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat.
Mereka membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat. 2 hari kemudian, kesempatan kembali datang. Saat Nadia sedang memeriksa laporan keuangan, seorang kurir mengantar sebuah amplop tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada selembar kertas kecil. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada identitas. Hanya sebuah kalimat. Kalau ingin tahu siapa yang mengambil dokumen perusahaanmu, datanglah ke basement timur Gedung Aruna, Jumat pukul 19. Datang sendiri. Nadia membaca pesan itu berulang kali. Perasaannya campur aduk. Ini bisa saja jebakan. Namun bisa juga menjadi kesempatan untuk menemukan mata rantai berikutnya. Ia segera memotret surat itu dan mengirimkannya kepada Bima. Beberapa menit kemudian, Bima menelepon. Jangan datang sendirian. Di surat itu tertulis harus sendiri. Kamu tetap masuk sendiri. Tapi aku akan berada di sekitar lokasi. Kalau ada sesuatu, aku bisa bertindak. Nadia terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Baik. Malam Jumat akhirnya tiba. Basement Gedung Aruna terlihat lengang. Lampu-lampunya redup. Suara langkah kaki Nadia bergema pelan di antara deretan mobil yang terparkir. Jam menunjukkan pukul 7 tepat. Tidak ada siapa-siapa. Nadia mulai berpikir bahwa ia sedang dipermainkan. Namun tiba-tiba, dari balik salah satu pilar beton, muncul seorang pria mengenakan jaket hitam dan topi. Wajahnya tertutup masker. Pria itu tidak mendekat. Ia hanya meletakkan sebuah flash disk kecil di atas kap mobil yang berada beberapa meter dari Nadia. Lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau ibu ingin menyelamatkan perusahaan, jangan percaya semua orang yang bekerja di kantor ibu." Belum sempat Nadia bertanya apapun, pria itu berbalik dan berlari menuju pintu darurat. "Nunggu." Nadia spontan mengejarnya. Namun ketika ia sampai di pintu keluar, pria misterius itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah sebuah flash disk berwarna hitam di genggamannya. Ia belum tahu apa isi benda kecil itu. Tetapi firasatnya mengatakan, jawaban yang selama ini ia cari mungkin ada di dalam sana. Dan tanpa ia sadari, seseorang sedang mengawasinya dari dalam sebuah mobil yang terparkir di sudut basement. Malam itu juga, Nadia tidak langsung pulang setelah meninggalkan basement Gedung Aruna. Ia menuju kantor Bima. Lampu di ruang kerja notaris muda itu masih menyala meski waktu telah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Begitu melihat Nadia datang dengan wajah tegang, Bima segera mempersilahkannya masuk. Apa dia sempat mengatakan sesuatu? Nadia menggeleng. Hanya satu kalimat. Dia bilang jangan percaya semua orang yang bekerja di perusahaanku. Lalu ini flash disk yang dia tinggalkan. Iya. Bima mengangguk pelan. Ayo kita lihat. Ia memasukkan flash disk itu ke komputer yang memang tidak terhubung dengan jaringan internet untuk menghindari risiko virus atau penghapusan data otomatis. Layar monitor menampilkan beberapa folder. Tidak banyak. Hanya 3. Folder pertama berisi salinan dokumen pengajuan pinjaman bernilai belasan miliar rupiah menggunakan rumah warisan Nadia sebagai jaminan. Folder kedua berisi beberapa rekaman CCTV dari sebuah gedung perkantoran. Sedangkan folder ketiga hanya berisi satu foto. Foto itu memperlihatkan Raka sedang berjabat tangan dengan seorang pria berjas. Di belakang mereka terlihat sebuah papan nama perusahaan investasi. Bima memperbesar gambar tersebut. Ini bukan perusahaan properti. Lalu, perusahaan pembiayaan swasta. Nadia mulai mengernyit. Artinya, kalau dugaan kita benar, Raka bukan hanya ingin memindahkan kepemilikan rumah. Ia juga sedang menjadikan rumah itu sebagai jaminan pinjaman. Nadia menatap layar monitor tanpa berkedip. Rumah yang dibangun dari hasil kerja keras orang tuanya. Rumah yang bahkan belum lama selesai. Sedang dipakai sebagai alat untuk mendapatkan uang. Dan semua itu dilakukan tanpa sepengetahuannya. Bima kembali membuka salah satu dokumen. Namun beberapa halaman penting ternyata dilindungi kata sandi. Sayang sekali. Bisa dibuka. Mungkin. Tapi butuh waktu. Nadia mengangguk. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita tahu arahnya. Bima kemudian mengambil buku catatan. Ada satu hal yang membuatku penasaran. Apa? Orang yang memberikan flash disk ini. Maksudmu? Kalau dia bagian dari kelompok Raka, kenapa dia justru membantu kita? Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Nadia sepanjang perjalanan pulang. Siapa sebenarnya pria misterius itu? Sementara itu, di sebuah restoran mewah di pusat kota,
Raka dan Selma sedang merayakan sesuatu. 2 gelas minuman beradu pelan. Sebentar lagi semua selesai, kata Raka sambil tersenyum puas. Selma tertawa kecil. Nadia masih belum curiga. Dia terlalu percaya sama orang. Kasihan juga. Raka hanya mengangkat bahu. Dalam bisnis, yang terlalu baik memang mudah dikalahkan. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa seorang pelayan restoran diam-diam memperhatikan pembicaraan mereka. Memang ia tidak mendengar seluruh isi percakapan. Namun ia sempat melihat map berisi beberapa dokumen bertuliskan pengalihan hak milik. Hari-hari berikutnya, perubahan sikap Raka semakin terlihat. Ia mulai membeli jam tangan mahal, mobil baru, bahkan beberapa kali mengunggah foto makan malam mewah di media sosial. Dalam setiap unggahan, ia selalu menulis kalimat seolah hidupnya sedang berada di puncak. Banyak teman memberikan ucapan selamat. Sebagian besar tidak mengetahui bahwa semua kemewahan itu dibangun di atas kebohongan. Nadia melihat semua unggahan tersebut. Ia hanya menekan tombol tutup. Tidak ada komentar. Tidak ada kemarahan. Semakin tinggi seseorang merasa menang, semakin keras pula ia akan jatuh. Di kantor catering, keadaan justru berbeda. Nadia tetap fokus menjalankan usahanya. Ia memastikan seluruh karyawan menerima gaji tepat waktu. Pesanan pelanggan tetap berjalan seperti biasa. Tidak sedikit karyawan yang mulai heran. Bu, belakangan Pak Raka jarang ke kantor ya? Iya, mungkin sedang sibuk. Jawaban Nadia selalu singkat. Ia tidak ingin masalah rumah tangganya memengaruhi orang-orang yang mencari nafkah di perusahaannya. Baginya, karyawan tidak pantas menjadi korban dari kesalahan pemimpinnya. Sore itu, Bima kembali menghubungi Nadia. Ada perkembangan. Apa? Aku berhasil membuka sebagian file yang terkunci. Nadia segera menuju kantor Bima. Di sana, beberapa lembar dokumen sudah tercetak di atas meja. Bima menunjuk salah satunya. Lihat tanggal ini. Nadia membaca perlahan. 15 Agustus. Itu kenapa? Di tanggal itu akan dilakukan penandatanganan terakhir. Penandatanganan apa? Perpindahan hak sekaligus pencairan pinjaman. Nadia langsung menghitung dalam pikirannya. Tanggal itu tinggal 2 minggu lagi. Artinya, Raka sedang berpacu dengan waktu. Jika semua dokumen berhasil disahkan, proses hukumnya akan menjadi jauh lebih rumit. Kita harus bergerak sebelum tanggal itu. Bima mengangguk. Tapi kita masih kekurangan satu bukti. Bukti apa? Siapa yang membawa dokumen asli keluar dari perusahaanmu? Kalimat itu membuat Nadia kembali teringat pada Linda. Namun ia belum ingin menuduh tanpa bukti yang benar-benar kuat. Kalau kamu menikmati alur cerita yang penuh teka-teki seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Masih banyak rahasia yang belum terbuka, dan justru bagian setelah ini akan mengubah arah permainan sepenuhnya. Keesokan paginya, Linda datang ke kantor seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Ia terlihat jauh lebih gelisah. Beberapa kali ia melihat ke arah ruang kerja Nadia. Beberapa kali pula ia memeriksa ponselnya. Menjelang jam makan siang, ia menerima sebuah panggilan. Begitu telepon diangkat, wajahnya langsung pucat. Iya, saya mengerti. Jawabannya singkat. Setelah sambungan terputus, Linda buru-buru mengambil tasnya. Ia mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa ada urusan keluarga yang mendadak. Padahal, dari balik jendela lantai 2, Nadia melihat Linda masuk ke dalam sebuah mobil hitam yang sangat dikenalnya. Mobil itu milik Raka. Tanpa membuang waktu, Nadia segera mengambil kunci mobilnya sendiri. Namun kali ini ia tidak sendirian. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil lain ikut bergerak dari arah berlawanan. Di balik kemudinya, Bima sudah bersiap mengikuti dari jarak aman. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa pertemuan Linda dengan Raka sore itu akan membuka pintu menuju rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan. Mobil hitam milik Raka melaju meninggalkan kawasan kantor menuju pinggiran kota. Nadia menjaga jarak beberapa kendaraan di belakangnya. Sementara itu, Bima mengikuti dari jalur berbeda agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka sudah sepakat. Apapun yang terjadi, jangan sampai Raka sadar sedang dibuntuti. Sekitar 30 menit kemudian, mobil Raka berhenti di sebuah rumah makan yang letaknya cukup terpencil. Tempat itu jauh dari pusat keramaian. Hanya ada beberapa kendaraan yang terparkir. Raka turun lebih dulu. Tak lama kemudian Linda menyusul. Mereka memilih duduk di gazebo paling belakang,
jauh dari pengunjung lain. Nadia tidak berani mendekat. Ia hanya mengamati dari kejauhan melalui kaca mobil. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Bima. Aku sudah masuk. Aku duduk di sisi kanan gazebo. Aku bisa mendengar sebagian percakapan mereka. Nadia menarik napas lega. Setidaknya ada seseorang yang berada cukup dekat. Di gazebo, Raka tampak gelisah. Ia beberapa kali melihat ke sekeliling sebelum berbicara. Semua berkas sudah aman. Linda mengangguk pelan. Sudah, Pak. Jangan sampai Nadia tahu. Saya sudah sangat hati-hati. Raka mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Ini sisanya. Linda tidak langsung mengambil amplop itu. Tangannya justru terlihat gemetar. Pak, ada apa? Kalau nanti semuanya ketahuan bagaimana? Raka langsung memasang wajah dingin. Tidak akan ada yang tahu. Tapi Bu Nadia selalu baik sama saya. Linda. Suara Raka berubah lebih keras. Kalau kamu mulai ragu sekarang, semua yang sudah kita lakukan akan sia-sia. Linda terdiam. Beberapa detik kemudian, ia menerima amplop tersebut. Dari kejauhan, Nadia tidak bisa mendengar isi percakapan. Namun ia melihat jelas saat Linda menerima sesuatu dari tangan Raka. Bima yang duduk lebih dekat segera mengirim pesan singkat. Dia menerima uang. Dadanya kembali sesak. Orang yang selama ini ia percaya ternyata benar-benar menjual kesetiaannya. Pertemuan itu hanya berlangsung sekitar 15 menit. Begitu Raka pergi, Linda tidak langsung pulang. Ia tetap duduk sendirian. Kepalanya tertunduk. Beberapa kali ia mengusap air mata. Bima melihat kesempatan itu. Ia berjalan perlahan mendekati meja Linda. Maaf, Mbak. Linda terkejut. Iya. Saya rasa kita perlu bicara. Wajah Linda langsung pucat. Kita saling kenal. Tidak. Tapi saya tahu Ibu Nadia. Mendengar nama itu disebut, Linda langsung berdiri. Saya harus pergi. Namun Bima berkata pelan. Kalau Mbak pergi sekarang, mungkin semuanya akan terlambat. Langkah Linda berhenti. Sementara itu, Nadia tetap menunggu di dalam mobil. Sekitar 20 menit kemudian, Bima keluar bersama Linda. Namun mereka tidak menuju parkiran. Mereka justru berjalan ke sebuah taman kecil di belakang rumah makan. Beberapa saat kemudian, Bima menelepon Nadia. Masuklah. Nadia turun dari mobil dengan jantung berdegup kencang. Saat melihat Nadia datang, Linda langsung menundukkan kepala. Air matanya kembali mengalir. Bu! Suaranya bergetar. Saya minta maaf. Nadia berdiri beberapa langkah di depannya. Ia tidak marah, tidak membentak. Ia hanya bertanya pelan. Kenapa? Pertanyaan sederhana itu justru membuat Linda menangis semakin keras. Saya salah, Bu. Saya benar-benar salah. Beberapa menit berlalu sebelum Linda akhirnya mampu berbicara lebih tenang. Semuanya dimulai hampir setahun yang lalu. Waktu itu ayah saya sakit keras. Biaya operasinya sangat besar. Saya pinjam uang kemana-mana tapi tidak cukup. Lalu Pak Raka datang. Linda mengusap air matanya. Beliau bilang akan membantu melunasi semua utang saya. Asalkan. Linda tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Asalkan apa? Tanya Nadia. Asalkan saya memberikan salinan dokumen perusahaan. Suasana kembali hening. Tapi saya bersumpah, Bu. Saya tidak pernah menyangka kalau dokumen itu dipakai untuk mengambil rumah Ibu. Saya pikir hanya untuk urusan pinjaman perusahaan. Nadia memejamkan mata. Ia tahu Linda bersalah. Namun dari raut wajahnya, penyesalan itu tampak nyata. Bima kemudian membuka laptop yang dibawanya. Linda. Saya ingin bertanya jujur. Apakah masih ada bukti yang belum kami ketahui? Linda mengangguk pelan. Ada. Di mana? Pak Raka menyuruh saya menyimpan salinan semua dokumen di brankas kecil apartemen miliknya. Nadia dan Bima saling berpandangan. Kenapa tidak kamu serahkan dari dulu? Linda menunduk. Karena saya takut. Pak Raka bilang kalau saya membuka rahasia ini, keluarga saya akan ikut hancur. Air mata kembali mengalir. Tapi sejak melihat ibu tetap memperlakukan saya dengan baik, saya sudah tidak sanggup hidup seperti ini. Linda lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam tasnya. Sebuah kunci.
Ini kunci brankas cadangan. Saya diam-diam membuat duplikatnya. Bima menerima kunci itu. Selain dokumen, ada apa lagi di dalam? Linda menarik napas panjang. Ada buku rekening. Ada surat perjanjian. Dan ia berhenti beberapa detik. Ada kontrak pribadi antara Pak Raka dan Bu Selma. Nadia langsung menatap Linda. Kontrak apa? Linda menjawab lirih. Perjanjian pembagian hasil setelah rumah ibu berhasil dijual. Jantung Nadia kembali berdegup lebih cepat. Namun kalimat berikutnya jauh lebih mengejutkan. Tapi Pak Raka membohongi Bu Selma. Maksudmu? Linda membuka ponselnya. Ia memperlihatkan foto salah satu halaman kontrak. Kontrak asli yang ditandatangani Bu Selma berbeda dengan kontrak yang disimpan Pak Raka. Versi yang disimpan di brankas menyebutkan seluruh hasil penjualan menjadi milik Pak Raka. Nama Bu Selma bahkan sudah dihapus. Bima langsung memahami arti temuan itu. Jadi, Raka berniat mengkhianati semua orang. Linda mengangguk pelan. Bahkan Bu Selma pun tidak tahu. Nadia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia melihat celah yang bisa mengubah seluruh permainan. Bukan dengan balas dendam, melainkan dengan membiarkan keserakahan Raka menghancurkan dirinya sendiri. Dan jauh di tempat lain, tanpa mengetahui bahwa rahasianya mulai terbongkar satu persatu, Raka sedang mempersiapkan pesta besar untuk merayakan apa yang ia anggap sebagai kemenangan terakhirnya. 2 hari setelah pertemuan dengan Linda, Nadia dan Bima belum mengambil langkah apapun. Bukan karena mereka ragu. Justru karena mereka ingin memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang kuat. Semua salinan dokumen dari flash disk, rekaman kamera kantor, hingga pengakuan Linda mulai disusun secara sistematis. Bima juga menghubungi seorang auditor forensik independen yang pernah bekerja sama dengannya dalam beberapa perkara sengketa aset. Namanya Pak Arman. Pria berusia 50 tahun itu dikenal teliti dan sulit dipengaruhi. Setelah mempelajari dokumen yang dibawa Bima, Pak Arman berkata pelan, "Kalau semua dokumen ini asli, ada pola yang sangat jelas." "Pola apa, Pak?" tanya Nadia. "Pemindahan aset dilakukan bertahap agar tidak menarik perhatian. Setiap transaksi terlihat kecil. Tapi kalau digabung..." Pak Arman menggeser beberapa lembar laporan ke tengah meja. Nilainya sangat besar. Nadia membaca angka-angka yang tertera di hadapannya. Ia hampir tidak percaya. Selama lebih dari setahun, uang perusahaan ternyata keluar melalui berbagai pembayaran yang tampak biasa. Biaya konsultasi, biaya survei, biaya administrasi. Semuanya terlihat wajar. Namun seluruh pembayaran itu bermuara pada perusahaan-perusahaan yang ternyata saling terhubung. Dan salah satu nama direkturnya adalah Raka. "Dia menciptakan perusahaan sendiri?" tanya Nadia. Pak Arman mengangguk. "Lalu perusahaan itu menerima uang dari perusahaan cateringmu?" Bima menghela napas panjang. Ini bukan sekadar pengkhianatan rumah tangga. Ini sudah masuk dugaan penyalahgunaan aset perusahaan. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka dan Selma sedang memilih perabot untuk rumah baru. Kalau ruang tamunya dibuat lebih luas pasti bagus. Selma tersenyum sambil melihat katalog furnitur. Raka mengangguk seolah semua impian itu sudah berada di depan mata. "Tenang saja. 2 minggu lagi semuanya selesai. Kita tinggal pindah." Selma memeluk lengan Raka. "Akhirnya perjuangan kita nggak sia-sia." Raka hanya tersenyum. Namun di balik senyum itu, ia menyimpan rahasia yang bahkan tidak diketahui Selma. Malam harinya, Raka menerima telepon dari seorang pria. "Pak, dokumen yang Bapak minta sudah siap." "Bagus. Tapi ada satu masalah." Raka langsung berdiri dari kursinya. "Masalah apa?" "Bu Selma tadi menelepon kantor. Dia meminta salinan kontrak." Wajah Raka berubah. "Jangan berikan." Tapi beliau mengaku ikut menandatangani. "Pokoknya jangan." Sambungan telepon langsung diputus. Raka menarik napas panjang. Ia segera menghubungi Selma. Namun panggilannya tidak diangkat. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar gelisah. Keesokan paginya, Selma datang ke kantor perusahaan pembiayaan tanpa memberitahu Raka. Awalnya ia hanya ingin memastikan jadwal pencairan dana. Namun seorang staf baru yang belum mengenalnya melakukan kesalahan.
Ia memberikan map yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan. Selma membuka halaman demi halaman. Senyumnya perlahan menghilang. Ia membaca nama penerima dana. Hanya ada satu nama. Raka Prasetyo. Tidak ada namanya. Ia membalik halaman berikutnya. Lalu halaman berikutnya lagi. Tetap sama. Tangannya mulai bergetar. Maaf. Katanya kepada staf. Apakah ini dokumen yang benar? Staf itu melihat sekilas. Iya, Bu. Itu berkas final. Pak Raka sudah menyetujuinya minggu lalu. Dunia Selma seakan berhenti berputar. Ia kembali melihat angka yang tertulis. Seluruh hasil pencairan dana. Seluruh kepemilikan aset. Seluruh keuntungan. Semuanya. Atas nama Raka seorang. Tidak ada sedikit pun bagian untuk dirinya. Dengan napas memburu, Selma keluar dari kantor. Begitu masuk ke mobil, ia langsung menelepon Raka. Telepon pertama ditolak. Telepon kedua tidak dijawab. Baru pada panggilan ketiga Raka mengangkatnya. Ada apa? Di mana kamu? Sedang rapat. Jangan bohong. Suara Selma terdengar bergetar. Aku baru dari kantor pembiayaan. Di ujung telepon, Raka mendadak diam. Aku sudah lihat kontraknya. Sel. Kamu bilang semua aset itu milik kita. Itu memang. Tapi kenapa namaku tidak ada satupun? Beberapa detik tidak ada jawaban. Keheningan itu justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Kamu sengaja menipuku. Raka mencoba mengendalikan situasi. Dengar dulu penjelasanku. Aku nggak butuh penjelasan. Selma langsung memutus sambungan telepon. Tangannya gemetar hebat. Selama ini ia mengira sedang membangun masa depan bersama Raka. Ia hanyalah alat. Sore itu, Selma duduk sendirian di apartemennya. Di atas meja masih tergeletak salinan kontrak yang sempat ia foto. Ia terus mengingat semua janji Raka. Rumah baru, bisnis bersama, hidupmu. Kini semuanya terasa seperti kebohongan. Ponselnya kembali berbunyi. Nama Raka muncul di layar. Selma hanya menatapnya beberapa detik. Lalu menekan tombol tolak. Tak lama kemudian muncul pesan. Kita bisa bicarakan baik-baik. Selma tertawa pahit. Baik-baik. Ia bergumam pelan. Kamu bahkan tidak pernah berniat menjadikanku bagian dari hidupmu. Di tempat lain, Nadia dan Bima belum mengetahui bahwa hubungan Raka dan Selma mulai retak. Namun mereka sedang menyusun langkah berikutnya. Pak Arman baru saja menyelesaikan audit awal. Hasil sementara sudah cukup kuat. Bisa langsung dilaporkan? Tanya Nadia. Bisa. Tapi, Pak Arman berhenti sejenak. Kalau kita menunggu sedikit lebih lama, kemungkinan akan muncul bukti yang jauh lebih besar. Bima mengangguk pelan. Maksud Bapak, biarkan mereka membuat kesalahan terakhir. Tepat. Orang yang merasa sudah menang biasanya menjadi ceroboh. Nadia memandang berkas-berkas di atas meja. Ia tahu keputusan ini berisiko. Namun firasatnya mengatakan, keserakahan Raka belum berhenti. Dan justru keserakahan itulah yang akan menyeretnya jatuh lebih dalam. Sementara itu, di apartemennya, Selma membuka laci meja kerja. Di dalamnya masih tersimpan kartu akses cadangan menuju ruang arsip pribadi Raka. Dulu kartu itu diberikan sebagai tanda kepercayaan. Kini, kartu itu berubah menjadi kesempatan untuk mengetahui seluruh rahasia yang selama ini disembunyikan darinya. Selma menggenggam kartu tersebut erat. Kalau kamu bisa mengkhianatiku, jangan salahkan aku kalau sekarang giliranku membuka semua rahasiamu. Hujan turun sejak pagi ketika Selma berdiri di depan sebuah gedung perkantoran yang selama ini hanya ia datangi bersama Raka. Gedung itu tampak sepi. Sebagian besar karyawan belum datang karena masih terlalu pagi. Selma menatap kartu akses di tangannya beberapa saat. Kartu itu dulu membuatnya merasa istimewa. Kini benda yang sama justru menjadi pengingat bahwa dirinya hanyalah pion dalam permainan Raka. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Di lantai 8, lorong kantor masih lengang. Selma berjalan cepat menuju ruang kerja pribadi Raka. Tangannya sempat gemetar ketika menempelkan kartu akses pada mesin pemindai. Bip, pintu terbuka. Ruang itu masih sama seperti terakhir kali ia datang. Meja kerja besar, lemari pajangan penuh penghargaan. Sebuah lukisan mahal tergantung di dinding. Tidak ada yang berubah. Namun kali ini Selma tidak datang sebagai kekasih.
Ia datang mencari kebenaran. Ia langsung menuju lemari kecil di sudut ruangan. Laci pertama kosong. Laci kedua hanya berisi beberapa map proyek. Baru ketika membuka laci ketiga, ia menemukan sebuah brankas digital. Selma tersenyum tipis. Aku tahu kamu. Raka pernah beberapa kali membuka brankas itu di depannya. Tanpa sadar, ia pernah melihat kombinasi angka yang digunakan. Selma memasukkan 6 digit angka. Brankas terbuka. Di dalamnya terdapat beberapa map hitam. Sebuah buku rekening. 2 telepon genggam. Dan sebuah hard disk eksternal. Begitu membuka map pertama, wajah Selma langsung pucat. Isinya bukan hanya dokumen rumah Nadia. Ada puluhan berkas lain. Semuanya berkaitan dengan aset dan pinjaman dari berbagai pihak. Ya Tuhan! Ia berbisik pelan. Selama ini ia mengira Raka hanya bermain dalam satu transaksi. Ternyata, ia sudah melakukannya berkali-kali. Tanpa membuang waktu, Selma memotret setiap halaman penting menggunakan ponselnya. Namun ketika hendak mengambil hard disk, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Selma langsung membeku. Seseorang sedang membuka pintu. Dengan cepat ia memasukkan kembali semua dokumen ke tempat semula. Beruntung, yang masuk hanyalah petugas kebersihan. Maaf, Bu. Saya kira ruangan masih kosong. Oh, saya cuma mengambil berkas. Petugas itu mengangguk lalu keluar lagi. Selma mengembuskan napas lega. Ia sadar tidak bisa berlama-lama. Sebelum pergi, ia mengambil satu benda. Hard disk kecil berwarna hitam. Benda itu cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas tanpa meninggalkan bekas mencurigakan. Sementara itu, di tempat lain, Nadia sedang menerima telepon dari Pak Arman. Bu Nadia. Ada perkembangan. Apa, Pak? Ban mulai membekukan beberapa rekening perusahaan milik Raka. Nadia terdiam. Kenapa? Audit internal mereka menemukan transaksi yang tidak sesuai prosedur. Itu berarti mereka mulai kehilangan kepercayaan. Kabar itu membuat Nadia sadar bahwa efek domino telah dimulai. Belum ada putusan pengadilan. Belum ada laporan resmi yang dibuka ke publik. Namun lembaga keuangan sudah mulai bergerak lebih dulu. Siang harinya, Bima datang membawa kabar lain. 2 investor besar membatalkan kerjasama dengan Raka. Mereka tahu soal kasus ini? Belum. Lalu kenapa? Mereka mencium adanya risiko. Bima meletakkan beberapa surat di atas meja. Semua orang yang bermain dengan uang dalam jumlah besar sangat peka terhadap tanda-tanda bahaya. Begitu kepercayaan hilang, semuanya ikut pergi. Nadia hanya mengangguk pelan. Ia tidak merasa senang. Ia justru semakin yakin bahwa keserakahan memang selalu membawa harga yang mahal. Sore menjelang malam, Raka baru mengetahui bahwa salah satu rekening usahanya diblokir sementara. Ia langsung mendatangi kantor bank. Ada kesalahan, katanya dengan nada tinggi. Petugas bank tetap berbicara tenang. Maaf, Pak. Ini hanya pembatasan sementara sampai proses verifikasi selesai. Berapa lama? Kami belum bisa memastikan. Raka mulai kehilangan kesabaran. Anda tahu siapa saya? Petugas itu tetap tersenyum profesional. Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan prosedur. Raka keluar dari bank dengan wajah merah padam. Begitu masuk ke mobil, teleponnya kembali berdering. Kali ini dari perusahaan leasing. Pak Raka. Pembayaran cicilan kendaraan Bapak mengalami keterlambatan. Mustahil. Saya sudah transfer. Maaf, Pak. Dana belum masuk. Raka langsung memukul setir mobil. Satu masalah belum selesai. Masalah lain kembali datang. Malam itu, Selma akhirnya menghubungi seseorang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bima. Nomor itu ia dapatkan dari kartu nama yang pernah tidak sengaja ia lihat di meja kerja Raka beberapa bulan lalu. Bima mengangkat telepon dengan hati-hati. Halo. Saya, Elma. Bima langsung saling berpandangan dengan Nadia yang sedang duduk di depannya. Ada yang bisa saya bantu? Suara Selma terdengar lemah. Saya ingin bertemu. Untuk apa? Saya membawa sesuatu. Sesuatu yang bisa menghentikan Raka. Ruangan mendadak hening. Bima tidak langsung menjawab. Ia menutup mikrofon ponsel, lalu menatap Nadia. Nadia. Ini bisa menjadi kesempatan. Nadia berpikir beberapa saat.
Atau jebakan? Bima mengangguk. Kita harus sangat hati-hati. Setelah berdiskusi singkat, Bima kembali berbicara. Baik. Besok pagi. Di kantor saya. Tapi ada satu syarat. Apa? Kalau ini jebakan, pertemuan langsung selesai. Selma menjawab tanpa ragu. Saya tidak datang untuk menyelamatkan diri. Saya datang karena akhirnya saya tahu siapa Raka sebenarnya. Keesokan paginya, sebuah mobil putih berhenti di depan kantor Bima. Selma turun seorang diri. Tidak ada Raka. Tidak ada pengawal. Ia hanya membawa sebuah tas laptop hitam. Saat memasuki ruang pertemuan, wajahnya terlihat jauh berbeda. Kesombongan yang dulu selalu terpancar telah hilang. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan penyesalan. Ia meletakkan hard disk di atas meja. 5 tahun aku mengenalnya. Dan baru sekarang aku sadar. Aku juga hanya korban. Nadia menatap hard disk itu tanpa menyentuhnya. Ia tahu, benda kecil di hadapannya mungkin akan menjadi kunci terakhir untuk mengakhiri semua kebohongan. Namun ia belum tahu, isi hard disk itu jauh lebih mengejutkan daripada yang mereka bayangkan. Pagi itu, suasana ruang kerja Bima terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Di atas meja, hard disk yang dibawa Selma masih tergeletak. Tak seorang pun langsung menyentuhnya. Bima memandang Nadia sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kalau isi hard disk ini benar seperti yang kamu katakan, mulai hari ini semuanya akan berubah." Selma mengangguk pelan. "Aku sudah lelah hidup dalam kebohongan." Bima kemudian menyambungkan hard disk ke komputer khusus yang biasa digunakan untuk memeriksa dokumen digital. Beberapa detik berlalu. Sebuah folder besar muncul di layar. Judulnya hanya satu kata. Begitu folder dibuka, semua orang di ruangan itu terdiam. Isinya ratusan dokumen, rekaman percakapan, email, foto, laporan transfer. Bahkan ada rekaman kamera tersembunyi dari ruang kerja Raka. Bima membuka salah satu rekaman video. Di layar terlihat Raka sedang berbicara dengan 2 orang pria. Pastikan semua aset selesai dipindahkan sebelum Nadia sadar. Kalau ada yang bertanya, bilang saja ini untuk pengembangan perusahaan. Lalu bagaimana dengan Bu Selma? Tanya salah satu pria. Raka tertawa kecil. Dia? Tenang saja. Begitu semuanya selesai, dia juga tidak akan dapat apa-apa. Wajah Selma langsung pucat. Meskipun ia sudah mengetahui sebagian kebenaran, mendengar kalimat itu dengan telinganya sendiri tetap terasa menyakitkan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku benar-benar bodoh. Bisiknya lirih. Nadia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memberikan segelas air putih. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada kalimat kemenangan. Karena bagi Nadia, penderitaan orang lain tidak pernah menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi. Pak Arman datang sekitar 1 jam kemudian. Setelah memeriksa seluruh isi hard disk, ia menutup laptop perlahan. Sudah cukup. Bima menoleh. Cukup untuk apa? Cukup untuk membawa ini ke penyidik. Pak Arman menunjuk beberapa dokumen. Di sini ada alur uang. Ada rekaman perintah. Ada bukti pemalsuan. Dan yang paling penting, ia mengangkat 1 lembar perjanjian. Kontrak asli yang membuktikan adanya manipulasi setelah dokumen ditandatangani. Bima mengangguk mantap. Hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. 2 hari kemudian, laporan resmi disampaikan kepada penyidik. Seluruh bukti diserahkan. Penyidik memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi. Sementara itu, kabar mengenai pemeriksaan terhadap perusahaan Raka mulai menyebar. Beberapa media bisnis mulai memberitakan adanya dugaan penyalahgunaan aset dalam sebuah perusahaan yang cukup dikenal di kota itu. Meski nama Raka belum disebutkan secara terbuka, para mitra bisnis mulai menebak-nebak. Satu persatu kontrak kerja sama dibatalkan. Telepon Raka tak berhenti berdering. Investor meminta penjelasan. Rekan bisnis menarik diri. Pemasok menunda pengiriman. Dalam waktu kurang dari seminggu, perusahaan yang selama ini ia banggakan mulai kehilangan kepercayaan. Raka masih berusaha mempertahankan semuanya. Ia mendatangi kantor Bima tanpa pemberitahuan. Begitu pintu ruang kerja terbuka, ia langsung melihat Nadia sedang duduk di sana. "Kamu?" Suara Raka terdengar penuh amarah. "Jadi ini semua ulahmu?" Nadia berdiri dengan tenang. "Aku hanya mempertahankan hakku. Kamu sengaja menghancurkan hidupku." Bima maju selangkah.
Pak Raka, kalau ingin berbicara, silakan dengan tenang. Raka mengabaikannya. Ia menunjuk Nadia. Semua ini seharusnya sudah selesai kalau kamu diam. Nadia menatap mantan suaminya tanpa rasa takut. Justru karena terlalu lama diam, semuanya bisa terjadi. Raka tertawa sinis. Kamu pikir bisa menang? Belum sempat Nadia menjawab, dua orang penyidik memasuki ruangan. Selamat siang. Kami mencari saudara Raka. Wajah Raka langsung berubah. Ada apa? Kami membutuhkan keterangan terkait beberapa dokumen yang telah dilaporkan. Ruangan mendadak sunyi. Raka mencoba tetap tenang. Baik, saya akan datang nanti. Salah satu penyidik menggeleng. Maaf. Pemeriksaan dilakukan hari ini. Proses penyelidikan berlangsung beberapa minggu. Setiap dokumen diperiksa. Setiap transaksi ditelusuri. Setiap saksi dimintai keterangan. Linda memberikan kesaksian dengan jujur. Selma menyerahkan seluruh salinan dokumen yang dimilikinya. Pak Arman mempresentasikan hasil audit forensik. Bima menjelaskan kronologi perubahan dokumen. Sementara Nadia hanya menjawab semua pertanyaan sesuai fakta. Ia tidak menambah, tidak mengurangi. Hari sidang akhirnya tiba. Ruang sidang dipenuhi orang. Beberapa wartawan menunggu di luar gedung. Nadia duduk dengan tenang di samping Bima. Di sisi lain ruangan, Raka tampak jauh berbeda. Wajahnya pucat. Setelan mahal yang dulu selalu dikenakannya kini tak lagi mampu menyembunyikan kegelisahannya. Majelis hakim mulai membacakan pertimbangan. Setelah seluruh bukti dipelajari, ditemukan adanya pemalsuan dokumen, penyalahgunaan aset perusahaan, serta pengalihan hak yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik yang sah. Hakim kemudian mengetukkan palu. Majelis memutuskan bahwa seluruh proses pengalihan hak atas tanah dan rumah warisan dinyatakan tidak sah. Nadia memejamkan mata sejenak. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena perjuangan panjangnya mulai menemukan ujung. Hakim melanjutkan. Seluruh aset yang dipersengketakan dikembalikan kepada pemilik yang sah. Rekening yang dibekukan akan diproses sesuai ketentuan hukum. Perkara pidana terhadap terdakwa dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku. Raka menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan semuanya. Setelah sidang selesai, para wartawan langsung mengerumuni Nadia. Bu Nadia, apakah ibu puas dengan putusan hari ini? Nadia berhenti sejenak. Ia menatap kamera-kamera yang mengarah kepadanya. Aku tidak pernah mengejar kemenangan. Aku hanya ingin keadilan. Lalu setelah ini apa rencana ibu? Nadia tersenyum tipis. Aku ingin kembali bekerja. Karena hidup tidak berhenti hanya karena seseorang pernah mengkhianati kita. Jawaban sederhana itu menjadi berita utama di berbagai media keesokan harinya. Sementara itu, di ruang tahanan sementara, Raka duduk sendirian. Ia menatap kedua tangannya sendiri. Baru kini ia menyadari, semua yang hilang bukan diambil orang lain, melainkan lepas karena keserakahannya sendiri. Namun, tanpa diketahui siapapun, Nadia telah menyiapkan satu langkah terakhir. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menutup seluruh luka masa lalunya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan Raka. 6 bulan setelah putusan pengadilan, matahari pagi menyinari halaman rumah yang dulu menjadi saksi malam paling menyakitkan dalam hidup Nadia. Rumah itu kini terlihat jauh berbeda. Bukan karena bentuk bangunannya berubah, melainkan karena suasananya. Tidak ada lagi pesta yang dipenuhi kepura-puraan. Tidak ada lagi tamu yang datang demi menjaga citra. Yang terdengar hanyalah tawa para ibu rumah tangga yang sedang mengikuti pelatihan memasak di halaman belakang. Di dapur utama, belasan peserta sibuk belajar membuat berbagai hidangan. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada janda yang baru kehilangan pekerjaan. Ada ibu tunggal yang ingin membuka usaha kecil. Ada pula perempuan yang selama bertahun-tahun hanya menjadi ibu rumah tangga dan kini ingin membantu ekonomi keluarga. Rumah warisan itu akhirnya menjadi sesuatu yang selama ini diimpikan kedua orang tua Nadia. Tempat yang memberi manfaat bagi banyak orang. Setelah seluruh aset kembali secara hukum, banyak orang menyarankan Nadia menjual rumah tersebut. Nilainya sudah meningkat berkali-kali lipat. Hasil penjualannya bisa digunakan untuk membuka cabang usaha di kota lain. Namun Nadia menolak. Baginya, rumah itu bukan sekadar bangunan. Di sanalah ayahnya mengajarkan arti kerja keras.
Di sanalah ibunya pertama kali mengajarinya memasak. Dan di tanah itulah usaha kecil mereka pernah dimulai dengan satu kompor sederhana. Ada kenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Usaha catering Nadia juga berkembang lebih pesat. Namun kali ini ia menjalankannya dengan sistem yang jauh lebih rapi. Seluruh transaksi dilakukan secara transparan. Setiap keputusan besar harus melalui persetujuan beberapa pihak. Tidak ada lagi satu orang yang memegang seluruh kendali. Ia belajar bahwa kepercayaan tetap penting. Tetapi pengawasan juga merupakan bentuk tanggung jawab. Linda masih bekerja di perusahaan. Bukan lagi sebagai kepala administrasi, melainkan sebagai staf biasa. Ia menerima keputusan itu tanpa protes. Selama berbulan-bulan, Linda bekerja lebih keras daripada sebelumnya untuk memperbaiki kesalahannya. Suatu sore, ia menghampiri Nadia. "Bu." "Iya, Linda. Saya tahu saya mungkin tidak pantas meminta maaf lagi. Tapi terima kasih karena ibu masih memberi saya kesempatan." Nadia tersenyum lembut. "Kesempatan kedua bukan berarti kesalahanmu hilang." Linda mengangguk. "Saya mengerti. Tapi semua orang berhak membuktikan bahwa dirinya bisa berubah." Air mata Linda kembali menetes. Kali ini bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa syukur. Di sisi lain kota, Raka menjalani hari-harinya di lembaga pemasyarakatan. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi orang-orang yang dulu selalu mengelilinginya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya. Namun hampir tidak ada yang menjawab. Baru saat semuanya hilang, ia memahami bahwa banyak orang datang bukan karena dirinya, melainkan karena apa yang ia miliki. Selma memutuskan meninggalkan kota. Ia menjual apartemen yang masih tersisa atas namanya. Sebelum berangkat, ia meminta bertemu Nadia. Mereka duduk di sebuah taman yang tenang. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Selma akhirnya membuka suara. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku." Nadia menatap langit sore. "Memaafkan bukan berarti melupakan." Selma mengangguk pelan. "Aku tahu. Selama ini aku terlalu sibuk mengejar kehidupan yang terlihat sempurna. Sampai akhirnya aku kehilangan harga diriku sendiri." Nadia tersenyum tipis. "Semoga setelah ini kamu benar-benar memulai hidup yang lebih baik." Selma berdiri. "Terima kasih. Itu lebih dari yang pantas aku terima." Pertemuan itu menjadi kali terakhir mereka saling melihat. Beberapa minggu kemudian, Bima datang membawa sebuah map. Nadia tersenyum. "Masih kerja terus?" Bima ikut tersenyum. "Ada kabar baik." "Apa lagi?" "Seluruh proses administrasi asetmu sudah selesai. Secara hukum, semuanya sudah bersih." Nadia mengembuskan napas lega. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang membebaninya. Namun ternyata Bima masih menyimpan satu map lagi. Ada satu proposal. "Proposal? Aku ingin bekerja sama." "Kerja sama apa?" "Mendirikan pusat pelatihan kuliner untuk perempuan yang ingin memulai usaha." Nadia membuka proposal itu perlahan. Isinya bukan sekadar rencana bisnis. Ada program pelatihan gratis, pendampingan hukum bagi pelaku usaha kecil, kelas pengelolaan keuangan, bahkan bantuan perizinan usaha. Nadia tersenyum. "Ini luar biasa." Bima tertawa kecil. "Aku tahu kamu tidak akan mau berhenti hanya karena sudah menang. Dan aku juga tahu, kemenanganmu akan lebih berarti kalau bisa mengangkat orang lain." Nadia mengangguk mantap. "Kalau begitu, kita mulai." Bima mengulurkan tangan. Nadia menyambutnya. Bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai rekan yang saling menghormati. Hubungan mereka tumbuh perlahan, tanpa terburu-buru, tanpa janji-janji manis. Karena keduanya percaya, hubungan yang kuat dibangun dengan kejujuran, bukan dengan kata-kata. Beberapa bulan kemudian, pusat pelatihan itu resmi dibuka. Puluhan peserta hadir pada angkatan pertama. Di pintu masuk gedung terpampang sebuah kalimat sederhana. "Setiap akhir bisa menjadi awal yang lebih baik." Nadia berdiri memandangi para peserta yang penuh semangat. Dalam benaknya terlintas malam ketika ia dipermalukan di halaman rumahnya sendiri. Dulu ia mengira hidupnya telah berakhir. Kini ia sadar, hari itu bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang jauh lebih bermakna. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan seolah berbicara kepada kedua orang tuanya.
Rumah ini hampir dirampas. Tapi sekarang menjadi tempat orang lain membangun harapan. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma masakan dari dapur pelatihan. Suara tawa para peserta memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia benar-benar merasa pulang. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau cerita ini mengingatkan bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan, dan bahwa keadilan bisa datang kepada mereka yang tetap teguh, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang juga menyukai drama penuh emosi dan plot twist. Sampai jumpa di cerita berikutnya.